senja mendung-mendung ya, senja sore. So gimana kabar guys? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Oke. Guys, puji Tuhan kita udah bersama-sama ya. Udah bersama-sama hampir 2 bulan. 2 bulan, Hampir 2 bulan di KGC Solitude. Kita bersama-sama di Solitude dan aku yakin kita semua bisa dapat banyak hal ya di momen ini. Dan mungkin ini minggu depan adalah Solitude terakhir, tapi aku percaya biarlah jangan jadi ya cuma berhenti akhirnya kita Solitude di acara KGC minggu depan gitu kan. Tapi biarlah kita pribadi masing-masing, setiap kita punya Solitude sendiri, punya waktu sendiri, waktu tenang sendiri dengan Tuhan secara pribadi. Oke? So, tanpa berlama-lama hari ini kita akan masuk dalam ayat kita selanjutnya, masih dalam Filipi, yaitu di Filipi 2 ayat Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Aku boleh aja teman-teman baca bareng ya? Iya. Oke? Siap. Boleh langsung lihat di layar kaca atau buka di HP kalian boleh juga. Oke, boleh bangkit berdiri kan sekali lagi. Thank you. So, oke. 3, 2, 1. Biblia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya saya sedikit di dalam Tuhan. Bahkan minta kepada juga sungguh temanku yang setia. Tolonglah mereka akan berjuang dalam aku dalam kabar Injil bersama-sama dengan kawan-kawan itu sejajar mereka yang mengajarkan tunggal kita kehidupan. Bersukacitalah sekali lagi bersukacitalah dan berbaikan hidup untuk semua orang. Tuhan sejahtera. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang mengampuni segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang menyenangkan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Thank you guys, boleh duduk kembali. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sehati sepikir, sehati sepikir, ini bukan sebuah hal baru lagi ya. Maksudnya bukan sebuah hal baru kayak, apa itu sehati sepikir? Kita semua udah tahu semua kan ya. Kita udah tahu semua sehati sepikir adalah apa artinya sehati sepikir dan gimana. Itu adalah hal yang harus kita capai bersama. Kalau dalam satu organisasi atau dalam satu hubungan atau dalam sebuah pelayanan, kita udah sering banget dengar sehati sepikir. Nah, kita berharap bisa sehati sepikir dengan satu tim, ya kan? Bener kan ya? Bisa satu jalan gitu. Nah, kayak tadi aku bilang dalam sebuah satu organisasi itu sehati sepikir itu adalah salah satu hal yang harus dicapai. Harus dicapai dan harus bisa sama-sama dicapai barengan. Setuju ya? Benar ya? Nah, untuk mencapai sehati sepikir itu bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang gampang. Jadi intinya sulit, bukan hal yang gampang dan juga bukan hal yang mudah. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membuat kita sehati sepikir? Saya mau jawab. Apa sih yang bisa bikin kita sehati sepikir? Boleh. Lala? Apa yang bisa bikin kita sehati sepikir? Tujuan, visi. Tujuan, visi. Visi, terus apa lagi? Tujuan, visi. Coba dari tujuan. Oke, visi, tujuan, misi. Oke, itu yang bikin kita akhirnya bisa sehati sepikir ya. Oke. Nah,
next question, kira-kira apa yang bikin akhirnya kita nggak bisa sehabis pikir? Nggak semisi, nggak setujuan, nggak semisi. Boleh sih, masih dulu. Ya, kira-kira apa? Ada anunya nggak? Contoh konkretnya gitu. Egois. Keras kepala. Setim sama Dante. Oke. Banyak yang keras kepala, egois. Terus setim sama Dante tadi ya. Perbedaan prinsip, ya kan, perbedaan doktrin mungkin, perbedaan pemikiran, bahkan perbedaan background bisa bikin kita nggak sehabis pikir. Kita ngerasa aku nggak nyambung kalau ngomong sama kamu, soalnya nggak level. Ya, ada kita udah denger banget kayak apa ada level-levelan sudra, kasta-kastaan kan, jadi kayak akhirnya aku bikin sudra, nggak bisa sehabis pikir. Nah, memang kita perlu sadari itu karena dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, kita ini penuh dengan perbedaan, ya kan? Contoh dalam teman-teman pelayanan di Rock and GGC, kita nggak sama semua. Kita bukan robot yang cuma di setting satu, oke, jalan semua kayak gitu. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang membuat akhirnya bisa menimbulkan perdebatan dan bahkan sampai perpecahan. Nah, puji Tuhan sampai hari ini, ya kan, GGC ini guyup gitu ya, damai. Puji Tuhan sampai hari ini kita bisa pelayanan bareng, bisa seru-seruan bareng, kita bisa ibadah bareng, kita bisa guyonan bareng, ya kan, kita bisa bonding bareng, bonding seru. Dan one day, bukan yang aku doain, tapi ini fakta yang bisa saja terjadi kapanpun. Bisa saja one day kita bakal ada perbedaan yang bikin pertengkaran atau perselisihan, berselisih paham dan lain sebagainya. Karena ada perbedaan yang begitu kontras dan akhirnya bersitegang satu dengan yang lain. Nah, perbedaan ini akan menimbulkan perpecahan. Sepengalamanku ya, satu visi, satu pemikiran, satu misi itu nggak cukup untuk bikin kita bisa sehabis pikir. Aku bahas sedikit background yang di ini ya, Filipi 4 ayat 2-9. Kenapa Paulus menuliskan pertama itu supaya sehati sepikir dulu dalam Tuhan kepada Eudia dan Sintike. Jadi waktu itu ada mereka berdua ini sempat dalam sebuah perselisihan gitu ya, akhirnya bikin mereka hubungannya kurang baik. Nah, karena dari itu Paulus mengajarkan untuk sehati sepikir dalam Tuhan dan minta juga bantuan pada Susugos, teman yang setia, untuk membantu mereka supaya bisa kembali sehati sepikir. Nah, balik lagi tadi sepengalamanku, satu visi dan satu tujuan itu nggak cukup untuk bisa jadi membuat satu organisasi ini atau membuat kita sehati sepikir. Kenapa ya? Karena banyak perbedaan. Waktu dipertemukan perbedaan itu kebanyakan, ya nggak sedikit sih, nggak sedikit, kebanyakan akhirnya banyak yang mundur, banyak yang akhirnya milih untuk keluar karena udah nggak cocok kan, pemikirannya udah nggak sama, udah nggak bisa jalan bareng lagi nih, ya udah mending keluar aja daripada nggak jadi berkat. Alasannya sih gitu, nggak bisa jalan karena banyak perbedaan yang nggak bisa menyatukan lagi, dan akhirnya mereka milih untuk keluar, milih untuk pergi. Mereka lebih memilih pergi daripada mencari jalan tengahnya. Dan karena apa ya? Karena mereka sama-sama kekeh ya, sama-sama pegang keinginannya, pengen prinsipnya masing-masing yang keluar, ego tadi yang keluar akhirnya. Dan that's why makanya yang menjaga kita untuk tetap sehati sepikir, mungkin teman-teman pernah ngalamin itu ya, di organisasi, entah di sekolah atau di pelayanan, bahkan mungkin di gereja pernah ngalamin yang akhirnya bentrok, gak gereja-gerejaan, ya kan, tiba-tiba hilang, bawa kemana orangnya, bukan hal yang baru juga ya kan.
Dan kita sering dapat itu. Dan berarti dari sini kita bisa bilang kalau satu visi aja nggak bisa bikin semua pemikiran, nggak bisa bikin sehari pikir. Nah, yang menjaga kita bisa sehari pikir itu apa? Sevisi nggak bisa, satu tujuan nggak bisa. Nah, kita coba lihat di ayat 2 tadi ya, Eudia Lukas dan sini masih di Filipi 4. Di sana Paulus tulis sehari pikir dalam Tuhan. Oh, oke. Sehari pikir dalam Tuhan. Gimana ya sehari pikir dalam Tuhan? Oh, mungkin sama-sama percaya Tuhan. Oh, sama-sama menyembah Tuhan. Sama-sama beriman pada Tuhan. Apakah seperti itu? Nah, yang kayak gimana? Nanti kita akan bahas bareng ya, di terakhir akan ada sambungannya, tapi sebelumnya kita akan lanjut dulu ke ayat 4-7. Nasihat selanjutnya. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Oke, mari kita bahas sehari pikir. Terus akhirnya kita loncat dulu ke bersukacita ya. Nah, kenapa kok pertanyaan lagi nih? Nah, jadi Paulus di surat Filipi ini bolak-balik nulis bersukacitalah. Kalau teman-teman baca, teman-teman mengikuti dari kitab Filipi 1 sampai yang sekarang, Paulus berulang kali menuliskan bersukacitalah kepada jemaat di Filipi. Nah, kira-kira kenapa sih kok sukacita ini ditulis di awal? Kenapa ini jadi nasihat yang setelah sehari pikir? Nah, ini aku mau share ya, apa yang aku dapat. Sukacita ini kan bicara tentang kondisi hati, ya kan? Bicara tentang mood, ya kan? Apa yang ada dalam hati, dan itu bikin kita akhirnya sukacita. Nah, karena kenapa kok ditulisin di awal sukacita ini? Bersukacitalah senantiasa. Karena sadar gak sadar kita ini sometimes di drive oleh mood kita. Nah, siapa sih di sini mudian? Mudi Woodpecker, bukan mudian. Mudi. Yang muda di sini, apa? Saya juga kadang. Oke, Mudi. Nah, Mudi Woodpecker. Nah, kira-kira kalau lagi mood kan, semangat banget ya kan? Wah, ngerjain semuanya, bisa happy sana sini, nyapa sana sini gitu, bikin suasana jadi cair gitu kan. Nyenengin banget gitu kalau moodnya lagi bagus. Tapi kalau moodnya lagi jelek, waduh, boro-boro mau gerak ya, udah mager banget, muka cembetut gitu kan, muka ditekuk, bahkan sampai ada statement jangan ada macam-macam. Terus akhirnya keluar slogan senggol bacot. Moodnya lagi elek, wah disenggol, habis dah. Nah, berarti apa? Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau sukacita itu begitu penting. Apalagi senantiasa. Sukacita begitu penting. Dan sukacita juga menentukan kondisi hati kita ya. Kondisi hati kita menentukan respon kita. Dan menentukan juga apa yang akan kita lakukan pada saat itu. Kayak tadi, kalau lagi mood, enak banget, gue seneng. Kalau lagi gak mood, aduh, disuruh ngapa-ngapain, udah muka datang cemberut. Teman-teman bakal ngeliat kayak, alah, lagi bad mood ini. Terus gak usah diajak ngomong. Ya kan? Dan itu bakal nentuin respon hati kita. Kita bakal ngapain, ya kan? Kalau misalnya, makanya kenapa ditulis bersukacitalah senantiasa. Tapi gak berhenti sampai situ. Paulus tulis bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, pertanyaan lagi. Kira-kira bisa nggak sih kita sukacita di luar Tuhan? Bisa? Ada yang bilang bisa? Oke. Yang bilang nggak bisa? Yang bilang bisa tapi takut ngomong dan akhirnya bilang nggak bisa? Aku ngikut
ikut pendeta. Waduh, astaga. Oke. Atau ada yang nggak tahu maksud pertanyaannya? Alah. Balik lagi. Oke. Nah, bisa nggak kira-kira sukacita dalam Tuhan? Di luar Tuhan? Bisa. Kalau aku boleh jawab, aku juga boleh jawabnya bisa. Sabar guys, sabar. Karena mukanya udah banyak yang nggak setuju dan siap-siap lempar kursi. Kayak gini. Bisa. Tapi cuma ada tapinya. Iya kan? Kita tahu semua sukacita di luar Tuhan bisa. Tapi hanya sementara. Dan kalau yang bikin sukacita itu udah hilang, ya kita bakal nggak sukacita lagi. Kita bakal cari sukacita yang lain, dan bakal sementara lagi. Dan kalau misalnya tiba-tiba kondisinya lagi, moodnya lagi jelek, apakah bisa tetap bersukacita? Ya sudah, berarti jawabannya adalah ya kita nggak bisa bersukacita senantiasa kalau di luar Tuhan, karena kita masih terpengaruh dengan dunia luar. Nah, senantiasa ini kan artinya selalu, always, which mean berarti dalam keadaan apapun, gak peduli kondisimu, gak peduli moodmu, ada sukacita tetap yang keluar. Dan sudah di sana ditulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kuncinya ada di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita sukacita dalam Tuhan, itu tidak dipengaruhi oleh kondisi luar. Bukan dari luar ke dalam. Bukan karena ketemu si dia akhirnya kita sukacita. Bukan karena dapat transferan akhirnya kita sukacita. Beda tri. Oke, nah, bukan karena sesuatu kita dapat apa dan akhirnya kita sukacita, tapi sukacita dari Tuhan itu dari dalam keluar. Tidak cuma kita aja yang ngerasain, orang lain pun ngerasain. Ya sudah, kenapa ditulis bersukacitalah dalam Tuhan. Itu nggak bakal mengaruhi mood kita lagi baik atau lagi buruk, keadaan lagi baik atau lagi buruk. Kita tetap bisa bersukacita. Kayak yang kita lihat juga di kisahnya si Paulus, bagaimana bisa dia sukacita dalam penjara. Bukan dalam keadaan yang ideal banget untuk sukacita, tapi dia tetap bersukacita. Karena apa? Bukan karena hebatnya Paulus, tapi dia bersukacita dalam Tuhan. Sukacitanya timbul dari dalam, diberikan oleh Tuhan. Nah, korelasinya dengan yang habis pikir ya, ini aku mau kasih contoh deh. Misal, hari ini kamu dikasih jadwal pelayanan, dapat jadwal pelayanan, dan jadwal pelayanannya barengan sama orang yang bencek sak gereja. Yang bencek paling ngeselin. Ini kita bahas konteksnya dalam pelayanan ya. Kira-kira apa reaksi pertama dari teman-teman? Kalau udah lihat, waduh tanggal segini, pelayanan masih Burhan ya. Burhan, aduh, males banget nih. Nah, reaksi pertama kira-kira apa? Keluar gereja. Pindah gereja. Kira-kira apa? Ada nggak sih yang kayak ganti jadwal deh, mendadak keluar kota, kayak mendadak ada urusan nih, gitu kan? Langsung bilang kayak, aduh, mendadak nggak bisa di tanggal itu, gitu. Boleh nggak pindah jadwal? Alasan aja, padahal biar nggak pelayanan sama si Burhan nih. Atau yang kedua, oh nggak apa-apa, aku pelayanan sama si Burhan, cek, nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau ngomong sama dia. Pokoknya cuma senyum sapa aja, terus yaudah, aku nggak mau tahu hidupnya. Pokoknya kita pelayanan udah selesai, cabut. Ya sama aja sama yang pertama kan. Sama aja. Ya walaupun kita mau disiasati bagaimanapun, mau diperhalus bagaimanapun, itu tetap aja kita bawaannya bakal kesel,
sama si dia, karena udah dari awal kita udah gak suka cita, udah ngeliat si orang ini bencengok, aduh satu pelayanan lagi kan, terus mau digimanain pun, mau diperhalus, kita pikir gak apa-apa, gak usah nyapa deh, gak usah berurusan sama dia, tetap aja kita kesel, apalagi kalau dia ngelakuin kesalahan. Dan jujur, aku pun juga masih dalam proses beberapa kali waktu menghadapi orang, salah satu oknum gitu ya, dan waktu ngelakuin kesalahan itu pun aku juga masih ya dongkol gitu ya, kesel gitu kan, bete, dan baru sempat beberapa kali akhirnya menghindar daripada gak jadi berkat. Alasannya rohani banget ya, daripada gak jadi berkat, daripada malah jadi batu sandungan. Ya tapi itu gak bisa terus-terusan kayak gitu. Kita gak bakal bisa, dan endingnya kita gak bakal bisa sehabis pikir sama orang manapun, karena kita bakal punya tembok-tembok nih. Wah, kita punya pilih-pilihan. Aku bisa sehabis pikir kalau dengan ini, dengan itu, ini sukacitanya cuma dengan ini, dengan itu, dengan ini. Kalau dengan yang ini, males. Nah, akhirnya berarti kita nggak bisa dong akhirnya sehabis pikir di poin pertama bersukacita aja kita udah gagal. Gimana mau selanjutnya? Nah, that's why kuncinya adalah dalam Tuhan. Dengan bersukacita senantiasa dalam Tuhan, kita pun bisa sehabis pikir dalam Tuhan juga, dengan rekanan kita sepelayanan. Mau gimana pun modelnya, mau gimana pun sikapnya, kita nggak lihat bukan perbuatannya dia yang menimbulkan sukacita kita, tapi pribadinya yang membuat kita senantiasa bersukacita. Nasihat pertama, sukacita. Kita pindah ke yang kedua. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Waktu baca ini pertama kayak, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kayak apa? Biar diakui baik gitu, apa biar orang lihat kebaikanku gitu, atau gimana ya? Dan setelah baca-baca dan dapat insight juga dari Louis, kita coba lihat terjemahan ESV-nya ya. Di sana tulis, let your reasonable be known to everyone. The Lord is at hand. Dan sana ditulisin reasonableness, yang artinya kelayakan. Nah, kalau dalam bahasa aslinya kebaikan hatimu di sini itu epikes. Aku belum nulis ya. Jadi epikes ini muncul dalam konteks pertengkaran biasanya. Dalam konteks perselisihan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebaikan hatimu ini ditunjukkan pada semua orang waktu kita berselisih. Waktu kita berselisih, yang keluar apa? Kasih Tuhan atau kasih hantu, ya kan? Jadi apakah yang keluar itu emosi kita atau kasihnya Tuhan? Nah, kalau disambungin dengan reasonableness, kelayakan, apa hubungannya? Nah, saat kita dalam perselisihan ya, ini jadi pertanyaan buat kita. Layakkah kita marah? Layakkah kita menghukum lawan kita? Layakkah kita membenci lawan kita? Loh, tapi dia ngecek loh. Lo gak ngerti deh, bocah apa? Wes pol-polan jedok. Bocah apa? Tapi bukankah kita juga benceng di hadapan Tuhan? Bukankah, apakah kita layak terima kebaikan dari Tuhan? Bukankah kita juga benceng? Dan apakah Tuhan pernah, apakah Tuhan pernah memperhitungkan kesalahan kita? Waktu Tuhan memberikan kebaikan kita, kebaikan Tuhan, waktu Dia memberikan kasihnya pada kita, apakah Dia hitung-hitungan? Oh, David jarang bersalah nih, aku berikan kasih yang paling besar pada dia. Ruben banyak salahnya, kasih dikit aja biar ngicip-ngicip. Apakah gitu? Enggak. Tuhan gak pernah menuntut sesuatu agar kita memperoleh kelayakan dari Tuhan. Tuhan gak pernah menuntut sesuatu untuk kita bisa dapat kebaikannya, bahkan saat kita masih jatuh dalam dosa.
Tuhan telah melayakkan kita untuk mendapatkan kebaikannya. Kita ini sama-sama orang becek, ya kan? Kita sama-sama orang becek, kita sama-sama orang berdosa, kita sama-sama orang yang terima kasih karunia Tuhan. Kita sama-sama orang yang menerima penyertaan Tuhan. Lantas bagaimana kita bisa merasa kita lebih baik? Bagaimana kita merasa kita paling benar? Bagaimana kita merasa kita paling diberkati Tuhan dan paling pantas mendapat kebaikan Tuhan? Kita memperoleh kelayakan dan penyertaan Tuhan itu bukan karena usaha kita, tapi karena anugerahnya. Dengan kita mengerti ini dan memahami ini ya, bahwa kita dilayakkan bukan karena usaha kita, tapi karena anugerahnya. Untuk sehati sepikir dalam Tuhan itu bukan untuk sehati dengan sepikir dengan di dalam Tuhan dengan orang yang becek, itu bukan hal yang mustahil lagi. Karena apa? Karena kita sadar kita sama-sama gak layak. Kita sadar di hadapan Tuhan kita sama-sama gak layak, dan kita sama-sama dilayakkan oleh Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu sama-sama nyata dalam hidupku, hidup teman-teman, dalam hidupku dan hidup orang yang becek lagi. Statusnya kita sama. Dan ini yang akan membuat kita akhirnya bisa sehati sepikir dalam Tuhan. Ya kita melihat dari cara pandangnya Tuhan. Nah balik lagi ada sebuah cerita ya, terus yang bikin ada satu orang yang bikin aku tuh bete kalau pelayanan sama dia gitu. Tapi waktu kemarin nyiapin ayat ini kayak, analogi apa ya? Ya kayak ingat satu ini, dan lewat ayat ini pun aku disadarkan dan ditegur juga. Kayak sebenarnya aku dan dia tuh sama. Sebenarnya sama-sama becek juga. Dan ya puji Tuhan, Tuhan ubahkan perspektifku ya. Misalnya waktu aku pelayanan bareng dengan dia, ya nggak masalah. Aku bakal pelayanan ya seadanya, ya seperti pelayanan pada umumnya. Aku pelayanan seperti sama kayak Jojo, sama kayak David, dan sama dengan orang ini aku nggak beda-bedain. Karena apa? Ya fokusnya adalah ke Tuhan aja. Sukacitanya dari Tuhan, damai sejahteranya dari Tuhan. Bukan kita cari dari orang-orang rekan sepelayanan kita. Nah sekarang apakah ada yang tergelitik gitu? Apakah udah ada yang bukan digelitik tapi apakah ada yang tertegur? Kalau mungkin ada, ya biar Tuhan yang menyatakan kebenarannya dan mengkalibrasi setiap hati kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Let your reasonableness be known to everyone, the Lord is at hand. So next, yang ketiga, jangan khawatir. Di ayat 6. Ini aku ambil di ESV juga. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Nah, yang menarik di sini ada dua kata yang ditulis, anything dan everything. Kira-kira kayak sama ya, anything dan everything kayak sekilas kayak sama, tapi penggunaannya ini beda. Yang pertama adalah anything itu ditujukan pada anything ini digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu tentang sebuah objek, entitas atau ide, tapi nggak bisa dihitung. Kayak misalnya lagi lapar nih, mau makan apa? Kita ada yang bisa tak makan tak? Kayak mana yang dimakan? Nggak ada yang gitu. Nah itu pakainya anything. Kalau everything itu digunakan untuk menyebut segalanya. Segalanya yang ada, termasuk semua yang berwujud benda fisik maupun suatu yang abstrak tapi bisa dihitung. Kayak gitu. Contohnya, we can do anything but not everything. Kita bisa ngelakuin semuanya tapi enggak semuanya bisa kita lakuin. Lebih kayak gitu. Nah, balik lagi ke ayatnya ya. Don't be anxious about anything. Ini maksudnya apa sih? Anything yang di sini. Tadi kan dibilang kalau anything itu sebuah hal yang bisa diperhitungkan, nggak bisa dihitung.
random banget gitu ya. Jadi sini dibilang jangan kamu khawatir tentang apapun, jangan khawatir tentang hal-hal yang nggak pasti, jangan khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, khawatir ini kan baik sebenarnya. Kalau kita untuk mengantisipasi khawatir ini kan bikin apa sebenarnya baik kalau kita tujuannya adalah untuk mengantisipasi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak contoh hari ini deh, aduh mendung, mau ke gereja nih, gimana ya? Ntar kalau hujan, gimana ya? Yaudah, siap-siap payung atau siap-siap jas hujan. Biar misalnya saat hujanan bisa pakai payung atau pakai jas hujan, ya kan? Jadi sampai gereja bisa selamat. Itu khawatir kalau nanti hujan, akhirnya ada solusinya untuk mengatasi hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi kalau anxious yang khawatir banget itu kayak, aduh nanti kalau hujan gimana ya? Udah nanti kalau basah gimana ya? Kalau sampai gereja akhirnya basah semua gimana ya? Udah banyak ini, banyak itu, banyak ini, banyak pikir ini, pikir itu, pikir ini, pikir itu. Udah hari Senin ternyata. Kayak kelamaan, akhirnya nggak ke gereja. Akhirnya nggak ke gereja karena udah kelamaan mikir, khawatir banget. Nah, akhirnya kita nggak bisa kemana-mana kan, akhirnya kita nggak jadi gereja. Nah, kekhawatiran ini membuat kita nggak berani untuk melangkah. Kekhawatiran membuat kita tidak bisa memberikan kepercayaan pada orang lain. Bahkan kekhawatiran membuat kita nggak bisa percaya kalau Tuhan akan selalu pegang kendali. Nah, kekhawatiran ini, Kohi sempat nyebutin waktu dulu, kekhawatiran adalah kesombongan yang terselubung. Kekhawatiran itu seakan-akan mengatakan bahwa hanya diri kita yang mengerti keadaan kita, hanya diri kita yang ngerti solusinya, dan orang lain tuh nggak ada yang ngerti, bahkan Tuhan pun nggak ngerti cara nyelesainnya. Ini kita terlalu khawatir. Terus apa hubungannya sama self speaker? Nah, sebelum lanjut ya, sebelum ke hubungannya, kita lanjutin ke yang ini. Di kata-kata selanjutnya, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request made known to God. Nah, in everything ini bilang tentang segalanya, segala sesuatu yang berwujud maupun yang abstrak tapi bisa dihitung, gitu ya. Nah, daripada kita khawatir sama hal-hal yang tadi, hal-hal yang nggak bisa kita pegang, hal-hal yang nggak bisa kita kendaliin, dan hal-hal yang belum tentu terjadi, mending kita bawa doa dalam doa segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Pikirkan apa yang udah Tuhan lakukan bagi kita dan naikkan itu dengan ucapan syukur. Kalau kita korelasikan dengan hati dan pikir dalam Tuhan, kurang lebih seperti ini. Kita nggak jadi terjebak pada kelemahan atau kesalahan kita dan orang lain yang membuat akhirnya kita khawatir. Contohnya, kayak misalnya kita jadi pemimpin atau jadi koordinator di gereja, kita nggak khawatir lagi. Ya bukan berarti asal-asalan ngasih kepercayaan ya, tapi kita nggak jadi khawatir itu nggak terlalu ngedrive kita. Kita bisa melihat potensi, tapi kita juga memberikan kepercayaan. Nah, nantinya gimana? Apakah dia bisa? Dalam doa, biar Tuhan yang, biar kuasa Tuhan yang nyata, biar kuasa Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang berdaulat penuh. Nah, biarkan Tuhan yang benar-benar pegang kendali. Harapan kita nggak lagi kita letakkan pada kemampuan orang ini. Harapan kita letakkan sama Tuhan. Sehingga dalam doa kita isinya tuh bukan supaya orang itu, mungkin kalau ini doa untuk Rek Jekno ya, bukan supaya orang itu dihilangkan dari muka bumi, tapi isi doa kita supaya orang tersebut mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diubahkan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Ini yang udah betul kayak wow, deep banget. Dan you know what? Bukankah Yesus juga melakukan itu? Apa yang dalam doanya waktu di atas kayu salib, apakah Yesus mengeluarkan kata-kata kutuk? Apakah Yesus mengeluarkan hujatan buat orang yang menyalibkan? Dan cuma bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Tuhan yang kuat, pemulihan,
dia memohon pemulihan bukan pembalasan. Dalam doanya di Taman Getsemani, Yesus berdoa apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Apa yang Yesus kehendaki? Biarlah cawan ini lalu. Tapi apa kehendak Bapa? Penebusan, pengorbanan, pemulihan hubungan, keselamatan kita umat yang percaya padanya. Dan Yesus tetap memilih menjalani kehendak Bapaknya dan setia sampai akhir. Apa hubungannya dengan sehari speaker tadi yang kita pelajari? Ya, perbedaan bakal pasti terjadi. Seperti yang kita tadi bilang, dalam doa kita tidak lagi ya sah-sah saja untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan pada Tuhan ya. Jujur di hadapan Tuhan itu nggak apa-apa. Misalnya aku lagi mantap Tuhan namanya orang ini, nggak apa-apa Paul, karena Tuhan juga ngerti apa yang kita rasain. Nggak sah kalau kita mengharapkan pembalasan untuk orang ini. Yang harus kita doakan adalah biarlah Tuhan mengubahkan dan biarlah sukacita dari Tuhan melimpah bagiku dan bagi orang tersebut, sehingga waktu kita dipertemukan lagi kita tetap bisa satis pikir di dalam Tuhan, bukan dalam sukacitaku, bukan dalam kehendakku, atau bahkan bukan dalam kehendak si orang penyanyi ini. Nah, bagi yang doanya masih tentang kebencian atau mengharapkan balasan dari Tuhan, untuk orang-orang yang berjeno, sama-sama kita ubah ya, oke? Tadi aku bilang sah-sah saja kita menyatakan apa yang kita rasakan pada Tuhan. Tapi nggak sah kalau kita mendoakan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup orang tersebut. Dan terus di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini ayat 7 ini adalah efek bila kita melakukan semuanya di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal itu kayak gimana sih? Melampaui segala akal itu kayak kok bisa gitu. Gak masuk, gak main, kayak gak masuk di pikiran. Kok bisa kok tetap damai? Karena damai sejahtera Allah, bukan damai sejahteramu, bukan damai sejahteraku, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Emang gak bisa masuk dari logika kita sih. Iya kan? Dan itu yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apakah dalam Kristus Yesus ada kebencian? Apakah dalam Kristus Yesus ada pembalasan? Dan adanya cuma kasih, pengampunan, ya kan? Dan ini efeknya kalau kita melakukan segalanya ada di dalam Tuhan. Kalau bisa dirangkumin dalam Tuhan di Filipi 4 ini, Paulus menuliskan refers to Filipi 3 ayat 4 sampai 7, di mana dia ceritakan backgroundnya dia. Dan berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan, Paulus dan rekan-rekannya bisa sehabis pikir, Paulus bisa sukacita, Paulus bisa tidak jatuh dalam kekhawatiran, dan Paulus bisa merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu bukan karena background Paulus, bukan di dalam kesuksesan yang Paulus bisa mendapatkan segalanya, bukan karena backgroundnya yang lahir keturunan bangsa Israel dan lain sebagainya itu yang mengikuti segala hukum Taurat dan tak celah, itu bukan jadi indikator Paulus bisa mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang lebih ini. Bukan karena background Paulus, bukan karena dalam kepintarannya Paulus bisa membagikan firman Tuhan, tapi karena Paulus dan rekan-rekannya balik lagi dalam Tuhan, maka mereka bisa sehati sepikir. Karena dalam Tuhan Paulus bersukacita senantiasa tanpa dipengaruhi kondisi dan moodnya saat itu. Kita tahu semua waktu Paulus menuliskan ini, dia lagi ada dalam penjara. Dan itu bukan keadaan ideal untuk sukacita, tapi dalam Tuhan Paulus bisa bersukacita. Karena dalam Tuhan Paulus bisa menyatakan dan membagikan kebenaran dan keindahan Injil. Dia tetap menuliskan kabar baik ini dan membagikannya pada jemaat Filipi.
Ayat 7 ini adalah efek bila kita hidup dalam Tuhan. Jadi dalam Tuhan ini bicara tentang apa yang ngedrive kita, apa yang menggerakkan kita selama ini, apa yang mengendalikan hidup kita, apa yang menentukan sukacita kita, apa yang menentukan damai sejahtera kita. Ini bukan tentang bagaimana kepentinganku bisa tercapai, tapi kepentingan bersama di dalam Tuhan bisa tercapai. Dan sangat jelas tujuan Paulus dan rekan-rekannya adalah berjuang bersama-sama dalam perkabaran Injil. Nah, kalau kita tarik garis lurus ya dari awal pembahasan dan kita bisa simpulkan di ayat 8 ini. Ya, kita sama-sama baca di ayat 8 ini. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berarti adalah sewaktu, kalau kita bisa tarik garis ya, sewaktu muncul pertanyaan, ada pertanyaan ini dalam benak kita, kenapa kita masih gagal sehabis pikir ya dalam Tuhan? Think about this thing. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Kenapa kita masih gagal sukacita? Kenapa kok kita masih tetap dongkol ya, tetap gak bisa sukacita? Think about this thing. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Kenapa kita masih mendoakan yang buruk atau mengharapkan balasan dari Tuhan untuk orang itu? Pikirkan semuanya ini, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Suruh mikirin ini maksudnya apa? Apa hubungannya? Kita sadar gak? Segalanya ini udah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kalau kita masih sukacita, pikirkan tentang salib. Pandang salib Kristus. Lihat salib Kristus. Bukan, nah itu aku gak dapat. Bukan kepentingan kita yang kita pikirkan. Bukan ego kita yang kita dahulukan. Bukan keadilan yang harus kita terima yang kita fokuskan. Tapi pikirkan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Layakkah kita menerima itu semua? Sehingga kita, apakah kita layak untuk egois? Apakah kita layak untuk membenci saudara? Apakah kita layak untuk marah? Bukankah seharusnya kita layak menerima murka Allah? Tapi sebaliknya Tuhan malah menganugerahkan hal yang sangat baik bagi hidup kita. Semua yang benar, Tuhan ajarkan kebenaran firman Tuhan, menganugerahkan rohnya yang benar pada setiap hati kita. Semua yang mulia, hal-hal yang mulia yang kita temukan dalam Yesus. Semua yang adil, saling menunjukkan kasih Tuhan, dinyatakan keadilan Tuhan ditegakkan. Upah dosa kan ialah maut. Upah dosa maut, dan Yesus mengambil cawan tersebut, menerima upah dosa yang harusnya kita tanggung. Tapi Yesus gantikan posisi kita sehingga lewat karya keselamatannya yang Tuhan anugerahkan, kita dilayakkan di hadapan Bapa karena Yesus. Semua yang suci, Tuhan yang suci dan tidak berdosa, dilimpahkan dosa supaya kita ditebus, diselamatkan dan dikuduskan di dalam Dia. Semua yang manis, betapa manisnya kasih Tuhan buat kita semua. Bagi kita yang gak layak terima kasih-Nya. Semua yang sedang didengar, bukankah Injil sedang didengar? Bukankah kebenaran firman Tuhan sedang didengar? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kasih-Nya begitu sempurna dan hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang layak dipuji. Things about them things. Waktu kita ngerasa kita gak bisa sukacita, pikirin semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Intinya, waktu kita ngerasa gak sukacita, pikirin kenapa kok kita gak bisa sukacita. Apakah kita dalam Tuhan atau dalam kepentingan sendiri? Waktu kita gak bisa, waktu kita khawatir, apakah kita benar-benar percaya
menyerahkan hidup kita dalam Tuhan, atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita bakal ngerasa sulit untuk sehati sepikir. Kita akan merasa sulit untuk bersukacita senantiasa. Kita akan merasa sulit untuk gak khawatir. Dan kita akan merasa susah untuk dapat damai sejahtera dari Tuhan. Semua itu akan terasa sulit kalau kita melakukannya dalam kemampuan kita. Tapi sebaliknya akan terasa mudah dan melampaui segala akal kalau kita sama-sama dalam Tuhan. Saat merasa sulit tadi, think about this thing. Pikirkan tentang apa yang udah Tuhan lakukan bagi kita, apa yang udah Kristus lakukan berikan bagi kita. Pikirkan semua hal yang benar tadi, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dan izinkanlah Tuhan menyatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Inilah yang membuat kita bisa sehati sepikir, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam Tuhan. Yang kita pandang adalah salib Kristus. Kita pandang pribadi Kristus, bukan pribadi kita sendiri. So ayat terakhir di ayat Filipi 4 ayat 9. Ini adalah satu kalimat ayat penutup juga. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. So apa yang udah kita pelajari selama ini bersama, apa yang telah kita terima bersama selama ini, apa yang telah kita dengar bersama, kita lakukan. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, lakukan itu. Lakukan itu di dalam Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Dan untuk menjadi untuk menuju sehati sepikir, itu udah bukan hal yang mustahil lagi. Karena kita sama-sama dalam Tuhan, yang ubahin Tuhan, yang kalibrasi Tuhan. Kita sukacita bukan dari perbuatannya, tapi kita sukacita karena pribadinya. Kita gak khawatir memberikan kepercayaan pada orang lain, karena kita percaya Tuhan selalu pegang kendali. Kita akan dengan mudah memberikan pengampunan. Kita akan dengan mudah memberikan pengampunan pada orang yang ngeselin. Itu bukan karena kita baiknya kita, tapi karena kasih Tuhan udah memenuhi hati kita. Dan yang terakhir akhirnya kita pun juga bisa waktu berselisih pun bukan ego kita yang keluar, tapi kasih Tuhan yang terpancar. Dan bisa ada solusi, bukan ada ending story yang gak enak, bukan bad ending tapi happy ending. So biarlah hari ini benar-benar membukakan hati kita, mengkalibrasi setiap hati kita, dan biarlah Roh Kudus berbicara lebih lagi dalam setiap hati kita. Amen. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini.